Sama lah sebenarnya sama Doni, cuma berharap aku tuh ngebayangin ya betapa bahagianya gitu Balin tuh kalau ada mamanya gitu. Aku sih cuma pengen menggantikan kebahagiaan itu, walaupun sebenarnya nggak akan tergantikan ya. Kebahagiaannya Balin kalau dirawat mamanya pastinya nggak tergantikan, cuma sekuat tenaga lah kita sama-sama sama omanya, sama papanya juga gitu. Terima kasih juga buat Yanda yang udah ikut support. Cuma pengen setidaknya kehidupannya Balin bahagia seperti ada ibunya, itu aja. Amin, amin. Hai Sobat Mike, balik lagi di Mona Indra Chit Chat. Nah, hari ini kita mau menjawab penasarannya Sobat Mike nih, yang bolak-balik nanya tentang papanya Balin. Ya, nah, udah datang nih papanya Balin nih. Sekarang kita hadirkan sumbernya langsung. Ini, coba diperkenalkan dengan Doni. Ini Biasa, Doni, kakakku satu-satunya. Benar. Ya. Ini jadi kakak iparku yang paling ganteng. Ini masih ada kekusutan loh. Gitu. Suka banyak yang nanya. Ini sebenarnya Keisha anaknya siapa? Ya, Balin Keisha, anaknya siapa? benar. Keisha tuh dari dulu tuh sering orang taunya tuh anak aku. Iya, karena beberapa kali Keisha itu selalu ikut ngintilin kita kemana-mana ya. Waktu kita zaman pacaran, waktu pacaran Keisha sering ikut ke lokasi syuting gitu. Ya kita jalan-jalan ikut. Terus waktu di rumah juga dia sering banget nginep di rumah waktu itu ya. Nah ini papanya Keisha. Jadi papanya Balin ini papanya Keisha juga. Iya, gitu. kalau teman-teman pengen tahu Instagramnya Doni Bule. Nah, itu ya. Boleh kan selalu pada bilang, emang ini apa ya Doni Bule? Kalau mamanya si Balin. Udah banyak yang tahu. Iya, soalnya suka. Jadi si follower aku ini kalau seharian aku nggak posting Balin itu langsung cari di Instagram papanya. Iya, berarti lagi di bawah bapaknya nih. Di bawah bapaknya jalan nih pasti nih, langsung ke Instagram bapaknya gitu. Iya, selalu muternya di situ-situ circle-nya. Kalau nggak papanya, kalau nggak kita ya ke papanya, udah itu. Oke, Doni, apa kabar Don? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi apa? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ya biasa ngopenin bisnis aja. Nah sekarang papanya Keisha atau papanya Balin ini kan banyak nih netizen yang menanyakan ngapain sih gitu. Kebetulan ada mau tahu aja. Kebetulan ada bisnis yang di running dan memang kenapa nggak Balin nggak satu rumah atau apa? Nah nanti kita tanyakan. Iya benar. Gitu, banyak ya? yang kepo kenapa banyak sih yang kepo. diasuh sama Yanda Bunda, gitu. Bunda, kenapa nggak diasuh sama papanya? Nah kita ceritain dulu. Okay, ini sebenarnya video ini mau didedikasikan buat Balin juga. Jadi suatu hari Balin udah gede gitu ya, bingung mau cerita gimana, masih runutannya gimana, takutnya ada skip-skip, ada lupa-lupa ya kan. Ntar kalau Balin udah gede udah tua soalnya Cak. Mikirinnya udah puyeng ditanyain. Gitu. Jadi ceritanya sekarang aja mumpung masih fresh. Iya Don. Gimana Don? Waktu itu pada tahun 2020 bulan apa itu? Mei ya? Maret nikah. Ya menikah Maret. Nah, Maret kita juga nggak bisa datang tuh pernikahannya. Iya, jadi Doni sama maminya Balin tuh menikah bulan Maret 2020. Maret aku lagi hamil gede dan parno banget sama COVID kan, sampai nggak datang. Tinggi-tingginya tuh. Lagi tinggi-tingginya. Hamil Numa, hamil gede Numa, terus nggak datang ke nikahannya. Terus akhirnya itu pun membuat aku sama keluarga maminya Balin nggak kenal-kenal banget sebenarnya, karena kan jarang ketemu ya karena COVID gitu. Jadi makanya kita pengen tanya-tanya nih, sebenarnya karakternya maminya Balin tuh kayak apa sih? Biar Balin juga nanti kalau udah gede bisa tahu. Iya, karakter maminya Balin tuh ya tipikal orang yang kalau dia ada di satu tempat ya dia penghidup suasananya. Iya. Jadi tipikal yang gampang disenengin orang lain. Ketika dia baru kenal sama orang juga
gampang gitu. Iya, iya. Iya. Ya ketawaan kayak Balin begitu. Iya. Iya, Tawa sambil merem. Benar. Maminya Balin tuh ketawaan, Iya. bikin ceria suasana. Iya, ice Iya. breaking gitu Iya. ya. Jadi kalau di suasana di Kita rumah juga soalnya awal-awal kenal sama maminya Balin sempet awkward kan, karena Iya. kan kenal sama Keisha, sama Harsha udah kayak anak kita sendiri Iya. gitu kan, harus gimana nih ngenalinnya nih sama Keisha sama Harsha gitu kan. Iya, Tapi iya. ternyata berjalan mengalir begitu aja karena memang maminya Balin sendiri orangnya pembawaannya Iya, juga. sangat Betul. open Luas. gitu ya, Iya. luas benar, luas Iya, gitu iya. anak orangnya gitu. Terus Iya. Apa namanya? Maminya Balin itu apa ya? Nggak pernah marah orangnya. Orangnya. Ya apa kalau ada apa-apa tuh cepet gitu loh. Apa namanya? Diselesainnya modelnya begitu. oh, Jadi nggak oke. pakai Nggak di marah-marah langsung besok-besok. dikelarin. Selesai Langsung gitu ya. dikelarin. Apalagi dia juga hidup sehat lagi ya. Ya, Itu sedang luar biasa olahraga, banget. ya. Itu malah aku ngelihat Doni jadi aktif olahraga Iya. gara-gara almarhum ya. Maminya Balin satu hari minimal 5 kilo dia lari setiap hari. Nah itu juga yang bikin aku waktu awal Ulan masuk rumah sakit nggak ngerasa ada khawatir sama Iya. sekali sih Iya, gitu kan. iya. Kan setelah itu kan kita juga udah pernah COVID kan, udah Iya. ngerasain Malah lah kita gimana. dulu yang kena ya. Iya. Terus pikir ini kan sehat, dia sekolah olahraga, Iya. makannya juga sehat. Makanannya, Paling iya. yang penting aman aja, kan lagi hamil kan, Iya, udah di iya, rumah iya. sakit aman, terus bentar lagi kelar terus pulang. Aku kebayangnya Iya, kayak iya, gitu iya, karena iya. emang hidup sehat banget sih. Ya. Nah, waktu itu kan begitu kita tahu dia kena itu gimana sih Don ceritanya Don? Jadi ceritanya aku kan biasanya kalau pulang ke Karawaci itu di hari Kamis weekend gitu ya. Hari Senin harus kembali lagi ke Jakarta karena kesibukan. Jadi waktu itu aku pulang pas hari Kamis masih oke-oke aja tuh. Begitu hari Sabtu dia udah mulai sakit, nggak enak badan katanya. Aku masih nggak apa-apa tuh. Nah begitu hari Senin aku izin aku pulang ya karena ada balik ke Jakarta dulu karena ada kerjaan. Oh ya udah. Nah itu dia makin drop. Lantas aku bawain vitamin, aku balik lagi. Cuman memang cuma masuk kamar secara cepat aja aku kan karena takut ketularan juga ya. Udah gitu pas hari Selasanya makin drop tuh, makin panik. Kebetulan maminya Balin tuh punya riwayat panic attack ya. Iya, iya. Ya udah. Karena itulah sebenarnya ke rumah sakitnya ya. Ya, karena dia panik. Sebenarnya dia sih udah ngelewatin COVID-nya itu kalau dihitung-hitung 10 hari ya. Di rumah tuh ya. Di rumah nggak enak-enak badannya rumah ya. sampai dengan dia meninggal tuh udah 10 hari. Oh itu sampai dengan meninggal 10 hari 10 dari hari. gejala-gejala nggak Dari enaknya itu ya. gejala-gejala nggak enaknya ya. Cuman namanya orang punya panic attack kan berat untuk Iya, menghadapi iya, penyakit mengontrol yang dirinya seperti ya. itu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di ruangan, mungkin sebelahnya ada yang meninggal apa ya mungkin Iya, ya, Iya, kayak itu gitu. salah Iya, satu benar-benar. juga Nah, mungkin. kebetulan kalau panic attack-nya datang, lambungnya naik. Oh jadi dia juga sesek ya. Ya, dia ke lambung larinya panic attack-nya. Ya begitulah kira-kira. Ya, jadi waktu almarhumah ini ke rumah sakit itu masih sempat WA-WAan tuh sama Bunda sama Mona tuh. Kan aku kan Ya. WA, gimana Lan, gejalanya apa, demam katanya gitu, demam sama sakit-sakit badan. Terus besokannya aku tanya lagi gimana sekarang kondisinya, udah nggak demam Mon, tapi masih sakit nih badannya. Ya. Oh berarti udah udah mau sembuh. udah mau sembuh tuh gitu kan, Ya. demamnya udah hilang, berarti ya udah tinggal sembuhin gejalanya Ya, aja, udah aja. Aku Ya. pikir ya udah. Terus waktu itu hari kelima di rumah sakit atau hari keempat di rumah sakit ya, terus Ya. Doni telepon aku tiba-tiba saturasi 70. Iya, itu yang drop banget. Ulan saturasi 70 nih. Mohon Katanya doanya, dokter besok pagi harus disesar, Sesar. padahal masih 8 Iya, bulan iya, kandungan benar. kan waktu Iya. itu gitu. Jadi udah disesar, alhamdulillah bayinya selamat. Terus ternyata langsung pasang ventilator ya. Kita pun Iya. nggak tahu dikirimin Doni laporan itu kan. Iya. Laporan dari rumah sakit kan. Iya. Ini rekam medisnya. Ke medisnya. Pasang Suruh ventilator. kita bacain kan. Iya. Waktu itu kita minta tolong Kita sama tanya dokter kan, ini kondisinya kayak apa sih, kondisinya gitu. seperti apa. Iya. Tapi memang ya takdir Iya. mengatakan yang
berbeda gitu Betul. ya, sesuai Dari harapan gitu, harapan. dari harapan gitu. 2 hari setelah melahirkan ya. Ya 2 hari Maminya setelah Balin melahirkan, meninggal. betul. Aku masih inget banget tuh Don, karena yang terima telepon aku kan. Doninya tegar banget dengerinnya, ya Allah gitu. Memang berat banget sih pada saat itu. Mungkin ini dialamin oleh banyak orang juga gitu, yang bukan hanya di kita, mungkin di seluruh dunia ya, merasakan banyak kehilangan orang-orang yang dicintain gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari apa yang Doni lewati selama ini, memang suatu pembelajaran juga buat kita sih gitu ya. Betul. Yang sehat gitu ya. Bahwa memang kita hanya punya rencana, tapi yang menentukan apapun yang di atas. Betul. Gitu. Nah, mungkin banyak juga yang pengen tahu ya, kenapa sih tiba-tiba Balin ada di rumah kita. Ya, gitu. itu gimana Don? Waktu itu kan kita bingung Don. Begitu lahir Balin ya kan, nah ini ya, Balin lahir, kita bingung nih. Ini gimana nih anak? Masa di rumah sakit sendirian, siapa yang nanganin? Bingung banget. Waktu itu pertimbangannya juga rumah di Karawaci itu kita nggak tahu steril apa enggak ya. Karena Doni juga kena ya, sempat kena juga gitu kan. Terus keluarga di Karawaci juga steril dulu deh, kena COVID juga kan. Betul. Ya biar steril. Jadi memang dokter memutuskan untuk tetap di rumah sakit ya Don ya. Iya betul. Selama 3 minggu ya Balin. Iya 3 minggu di rumah sakit. Di NICU-nya 2 minggu ya. 2 minggu betul. Kondisinya. Betul. Nah itu waktu di rumah sakit koordinasinya selama itu Doni sama siapa Don? Koordinasinya waktu itu sama dokter, alhamdulillah dokternya baik juga, sama perawat-perawatnya mengenai perkembangannya Balin. Ya saya waktu itu dalam seminggu bisa 3 kali sampai 5 kali bolak-balik ke rumah sakit untuk nengokin Balin dan nganter kebutuhannya dia ya. Ya perasaannya waktu itu ya, mudah-mudahan Balin cepat sehat habis kehilangan maminya. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan saya berkeinginan Balin tuh jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Iya. Makanya terus koordinasi terus sama rumah sakit kan ya, tapi alhamdulillah Balin bisa melewati itu semua ya. Iya. Nah, selama 3 minggu itu kita discuss tuh. Ini Balin nanti gimana nih? Mau ikut sama siapa nih gitu. Nah, Doni gimana kok tiba-tiba kasih informasi nih ke Sobat Mike nih ya. Yes. Doni akhirnya membolehkan kita untuk merawat Balin gitu. Iya. Waktu itu juga memang sempat bingung ya, nih gimana ya nanti Balin kalau udah keluar dari rumah sakit. Sementara di Karawaci itu tadi belum steril. Iya. Mau bagaimana ya, kondisi juga COVID waktu itu masih tinggi kan. Supaya Delta waktu itu. Iya betul, dan Balin juga lahirnya kan apa namanya? Infeksi juga ya. Iya, lahir dengan infeksi juga. Infeksi juga. Udah pikir-pikir gimana ya kalau sama Mona aja gitu ya. Ya alhamdulillah Mas Indra sama Mona juga mau terima untuk rawat Balin, ya saya bersyukur banget gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya kebetulan kita juga sebenarnya sempat diskusi ya beberapa hari. Karena kan kalau kita mikirnya kesian, Balin kan full susu formula ya, sementara masa nggak dapat ASI setetes 2 tetes sih gitu. Emang nggak ada yang donor ya? Ya kan, tapi kan lagi Delta gitu kan. Itu alasannya. Jadi memang keputusan terbaik adalah pakai susu formula, apalagi di rumah sakit waktu itu kan ya. Jadi kita pikir boleh nggak sih kalau aku susuin dulu, karena kan memang lagi nyusuin Numa juga. Waktu itu pemikirannya ke situ dulu gitu. Bener. Ya, udah apa-apa deh. Setidaknya dapet deh gitu, walaupun sedikit juga gitu. Awalnya begitu, terus ngajuin ke Doni. Kebetulan Doni juga lagi punya pemikirannya yang sama gitu. Karena memang yang buat aku sih yang penting selain air susunya itu juga bondingnya kan, kehadiran ibu, kehangatan kebetulan ibu dalam pelukan. Nah kebetulan ya. juga Oma pada saat pandemi kita memutuskan untuk ngerawat Oma, ngerawat beliau gitu, tinggal di tempat kita gitu. Jadi lengkap lah, ada Oma di situ, terus juga aku bisa nyusuin, terus ada kakak-kakaknya juga gitu. Nah tuh ada pertanyaan nih, perwakilan dari pemirsa di rumah, para netizen ya. Perwakilan netizen, kenapa memilih di keluarga kita? Sementara kemarin kan juga sempat bingung ya, mau dirawat sama neneknya nenek itu ibu Balin, dari Ulan. Ya, neneknya Balin dari keluarga maminya atau mau dirawat di keluarga kita. Ya, alhamdulillah juga ya keluarga dari Ulan gitu, neneknya, adik kakaknya bisa
terima setelah kita berdiskusi juga dengan mereka ya kan. Karena kan memang pemikiran saya waktu itu juga Balin pasti paling enggak kan harus cek bolak-balik ke rumah sakit gitu kan. Dan akses untuk ke rumah sakit menurut saya yang safety waktu itu ya di Jakarta lah. Ya kalau di sana kan kita bingung juga mau bagaimana gitu kan. Udah gitu mama juga akan lebih capek kalau memang Balin harus di sana. Ada dua kakaknya Balin juga yang tinggal sama mama sana, gitu. Ya, alhamdulillah keputusan itu keputusan yang baik. Dan akhirnya apa ya, mereka setuju setelah kita berdiskusi. Ya, iya, kita juga sempat ada kekhawatiran ya kalau misalnya sama kita nanti keluarganya dari pihak maminya gimana gitu. Kan pasti pengen ngerawat juga. Cuma betul. Memang secara logika juga memang karena Balin lahir prematur, jadi betul-betul mungkin kalau bayi yang lahir normal butuh perawatan ekstra, mesti bolak-balik dokter, banyak yang mesti dicek gitu, banyak yang mesti didiskusin juga sama dokternya dan lain sebagainya gitu. Tapi so far so good, alhamdulillah perkembangannya, pertumbuhannya juga bagus. Alhamdulillah. Dan mungkin Sobat Mac juga menanyakan itu Balin kalau di rumah papanya tidur di rumah juga gitu kan. Kebetulan papanya Balin ini Doni itu kan itu di rumah apa ya, rumahnya rumahnya di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu. Kita di daerah Kemang. Kita di daerah Kemang. Enggak jauh juga sih ya. Dan satu lagi kan memang kebetulan Doni itu masih aktif keluar ini ya, ketemu banyak orang waktu itu. Dan karena memang Mona dan kita akhirnya memutuskan untuk ya udah, kalau seandainya Balin di tempat kita, Doni pun juga bisa setiap weekend datang ke rumah gitu kan. Kapanpun bisa datang. Kapanpun anytime bisa, karena kan ya nggak begitu jauh juga. Kadang-kadang juga kalau umpamanya kita Balin dibawa sama Doni pun kita juga kangen juga ya saya. Jadi kalau Balin tiba-tiba menghilang dari Instagram aku, itu biasanya sama bapaknya. Mana sih nih Balin, kok nggak diajak kalau jalan-jalan weekend? Ya. Nah, coba cari di Instagram bapaknya. Kalau Doni sendiri apa sih yang pengen lo tahu gitu? Pengen Balin tahu tentang ibunya apa aja? Kebetulan begini. Wulan sama sekali belum pernah lihat Balin selama hidupnya ya. Waktu itu juga paling ya hanya lihat foto USG biasa aja. Iya. Karena waktu itu memang gue tuh sebelum nikah itu di Maret, Februari gue ketipu. Jadi nggak punya uang. Uang itu cuma ya cukup buat nikah aja di bulan Maret. Ya. Mana lagi pandemi kan, bisnis juga drop. Jadi waktu itu maminya Balin minta apa ya, foto USG 3D aja, gue gak punya duit. Itu sih yang gue seselin. Tapi alhamdulillah setelah Balin lahir, aduh subhanallah deh, alhamdulillah rezeki banyak begitu ngalir ya buat gue dan Balin gitu. Ya itu satu yang gue seselin sih. Jadi dia sama sekali belum pernah lihat Balin. Sering bertanya-tanya nih kalau lahir kira-kira kayak gimana ya si baby nih, sambil ngelus-ngelus perutnya gitu. Kan dia pengen banget kayak Numa kan, kan selalu maminya Balin gitu. Sayang banget sama Uma, suka komentarin Instagram kalau ada fotonya Numa. Waktu hamil Balin, dia kalau lihat Instagram ada Numa, dia ketawa-ketawa cekikik gitu sambil megang perutnya. Iya gitu. Ternyata mirip juga ya sama Numa. Adik kakak sekarang tiap hari teman bermain dan berantem. Tiap hari. Ya ini juga ada kisah yang lumayan memilukan sih dari dokter anaknya Balin di rumah sakit waktu melahirkan ya, karena memang permintaan terakhir maminya Balin waktu itu mau lihat anak saya mana gitu. Tapi kan nggak boleh ketemu nih karena maminya COVID, jadi babynya diusahakan tidak terpapar gitu. Terus ya udah deh Bu, gini deh Bu, solusinya kita videoin aja ya, nanti videonya kita kasih ibu. Nah itu videonya belum sampai ke maminya udah meninggal. Enggak, sudah nggak sadar ya. Nggak sadar karena mungkin saturasinya drop, kekurangan oksigen, langsung dibawa ke IGD, ruang ICU. ICU untuk pasang ventilator gitu. Jadi sampai
sampai meninggalnya pun akhirnya nggak lihat Balin Iya. Iya memang sih. Ya itu memang berat sekali itu waktu meninggalnya Ulan pun waktu itu Doni malam banget ya, pagi ya Don ya? Pagi Ya. Pagi. Kok aku inget banget yang Pagi. ngangkat telepon, aku telepon itu, aku angkat terus dapat informasi mamanya Balin sudah nggak ada. Wah itu bener-bener kalang kabut tuh kita. Kalang kabut. Iya. Aku kalau aku kalang kabutnya waktu itu karena mami sama papi nggak tahu kalau Ulan COVID. Iya. Jadi kita tahu-tahu rahasiain tuh. tahu-tahu udah meninggal tuh. Iya. Benar-benar histeris Drop sekali. banget. Orang tua aku tuh histeris banget. Itu Betul. sih yang bikin berat pada saat karena itu. memang tuh. dirahasiain jangan sampai mami tahu. Iya, ntar deh sembuhnya aja gitu dikabarin. Karena Iya. mami punya gula kan, kalau Iya. dengar hal itu kita khawatir bagaimana kan. Benar, Iya, benar. dan benar. saking penyayangnya maminya Balin juga, itu sampai mamiku tuh sayang banget sama luar dia, sayang biasa. luar biasa gitu. Jadi Iya. betul-betul kehilangannya sih, kehilangannya luar biasa sih waktu Sampai itu. mami bilang Ulan itu adalah mantu terbaik. Terindah. Terindah. Mantu Nah terbaik. terus yang ini yang ini mantunya juga terganteng. Kamu terganteng. Kalau maminya Balin mantu terindah. Terindah. Tapi emang iya sih, banyak banget sahabat-sahabatnya Ulan ya, Iya. yang cinta banget sama Ulan, sayang Iya. banget, dari mulai bantuin sampai akhirnya juga terkoneksi sama aku, Yes. suka DM aku. Jadi awalnya sering posting Balin di Instagram karena sahabat-sahabat maminya sama saudara-saudara maminya tuh DM. Saudara-saudara jauh juga ya. Saya sahabatnya Ulan, saya sepupunya Ulan gitu. saya Gimana kabarnya Balin? Jadi aku story terus supaya mereka terupdate Bisa lihat, Iya. sama kondisinya Balin. Ternyata story itu membuat Balin jadi banyak fansnya. Waduh luar biasa fansnya, alhamdulillah. Jadi banyak fansnya. Kalau aku nggak Yang update, sayang aku sama di Balin ya, teror, yang ya. sayang sama Di Balin. teror sama ibu-ibu se-Indonesia. Nah, kira-kira Doni ada nggak yang mau disampaikan sama Balin kalau Balin udah gede nanti dengan kondisinya yang kayak begini? Ya, Balin itu memang yang diharapkan mami terhadap Balin itu ya sesuai dengan namanya. Jadi mami itu mempersiapkan nama Balin karena arti dari Balin tuh memang laki-laki yang kuat, tegar gitu ya. Karena dulu ternyata nama itu udah dipersiapkan menjelang maminya meninggal tuh dia siapin nama. Waktu itu dia WA ke aku, namanya ini aja ya. Oh, oke. Jadi begitu maminya meninggal saya scroll tuh, maminya kasih nama siapa ya? Oh ini dia namanya. Ya saya nggak rubah-rubah karena memang itu buat Balin. Balin Daniel Zabdan tuh 100% nama dari maminya. Oke. Ya, ya paling tidak itu adalah harapan maminya dari arti sebuah nama yang dia berikan itu. Ya dia mau nantinya Balin menjadi laki-laki yang kuat, ya yang disenangi banyak orang. Dan terbukti. Sekarang Balin Belum alhamdulillah apa-apa. jadi Udah anak banyak yang yang- kuat Yes. dan juga jadi anak yang banyak yang nyayangin dia gitu ya. Baik lingkungan keluarga, lingkungan yang di luar keluarga pun, waduh, rasanya kalau nggak kita storyin atau posting Balin itu udah kita didonder sampai malam. Yes. Gitu Jadi saking ya. penyayangnya maminya Balin, walaupun terus maminya Balin udah nggak ada, tapi pengganti kasih sayang maminya Balin itu banyak banget Iya, ya. iya, iya, Yang sayang sama alhamdulillah. Balin tuh banyak sekali gitu. Dari yang dikenal maupun yang nggak dikenal, banyak follower Iya. Instagram aku juga walaupun nggak kenal tapi sayang banget Benar. sama Balin dan sering mengungkapkan kasih sayangnya lewat DM. Iya, doanya. Lewat komen-komen. Jadi terima kasih banyak, betul-betul sebenarnya komen-komen dari follower semuanya juga jadi kekuatan ya buat kita semua Iya. untuk nemenin Balin gitu. Ya, dan juga menjadi pesan dokumentasi sih sebenarnya buat Balin juga bahwa ya itu tadi satu dari namanya Balin tadi sudah dijelasin sama Doni dan juga doa-doa para netizen ya Seng ya. Doa-doa selama ini kalau kita lihat DM-an atau komen-komen di IG kita, wah doanya tuh
terlihat tulus gitu ya. Kayak bener-bener gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banget buat Sobat Mike yang sudah follow IG kami dan selalu mendoakan kita ya. Mudah-mudahan jadi penguat juga ya buat Balin ke depannya nanti. Balin, semoga kalau udah gede Balin nonton ya bahwa yang sayang banyak gitu. Papanya sayang banget. Dibesarkan Bunda Yanda tapi juga penuh kasih sayang dari papa ya. Iya, benar. Oke, kalau gitu ya kira-kira apa? Doni ada yang mau disampaikan lagi nggak, Don? Apa ya? Ya nangis deh tadi. Apa ya? Ya Balin, saya sih nggak banyak khawatir tentang Balin ketika dia sudah besar nanti, karena dari pakemnya Wulan pun, ya Wulan saya tahu bagaimana baiknya dia dengan dia memperlakukan saya. Pastinya kan anaknya juga akan menjadi orang yang sangat baik, mewarisi sifat ibunya, seperti ibunya. Saya kalau dulu saya nggak boleh ngambil makanan aja, saya nggak boleh. Saya di meja makan saya diambilin. Nanti kalau udah selesai makan piringnya harus dia yang ngangkat. Jadi saya benar-benar diperlakukan sebagai raja gitu ya. Kalau saya belum pulang, saya mandi gitu. Nanti saya mandi udah ada handuk, baju yang harus saya pakai itu dia sendiri yang nyiapin. Nanti paginya saya mau pergi dia siapin lagi sama dia. Jadi itulah ibunya Balin. Dan saya yakin Balin juga akan menjadi seperti itu ketika dia sudah besar. Amin. Melayani, selalu memberikan kasih sayang, tanggung jawab. Nah, itu nilai yang benar-benar nilai dasar yang dimiliki oleh Balin nantinya gitu, yang diharapin oleh itu. Kalau ke pasar waktu itu kalau pagi ya, dia sering beli kue apa sih nih? Enggak lo nggak suka jangan dimakan, nggak apa-apa. Lo kenapa kamu beli? Aku kasihan tadi yang jual aku ingat mama, yaudah aku beli aja supaya dagangan aku. Itulah mamanya Balin tuh kayak gitu. Mudah-mudahan nurun ya sifat-sifat baik mamanya Balin, amin. Sifat-sifat baik papahnya nurun jadi penguat, jadi sifat-sifat dasar yang bisa membuat kehidupannya lebih mudah ya, lebih bahagia ya. Nah, tadi kita bicara apa yang disampaikan sama Doni ya kepada Balin. Nah, aku sekarang pengen tahu apa yang ingin disampaikan Mona kepada untuk nangis Doni. Loh, apa gitu loh. Sama Balin apa, tolong diucapin sama Balin gitu, apa sebagai bunda tersayang, apa yang mau disampaikan? Aku nangis, Doni nangis juga. Ayo dong, aku udah meneteskan air mata nanti. Bisa. Ayo cepetan. Aduh. Apa sayang? Kayak gak usah disampaikan, udah tersampaikan. Iya. Aduh ya ampun. Sama lah sebenarnya sama Doni, cuma berharap aku tuh ngebayangin ya betapa bahagianya gitu Balin tuh kalau ada mamanya gitu. Aku sih cuma pengen menggantikan kebahagiaan itu, walaupun sebenarnya nggak akan tergantikan ya. Kebahagiaannya Balin kalau dirawat mamanya pastinya nggak tergantikan, cuma sekuat tenaga lah kita sama-sama sama omanya, sama papanya juga gitu. Terima kasih juga buat Yanda yang udah ikut support. Cuma pengen setidaknya kehidupannya Balin bahagia seperti ada ibunya, itu aja. Amin. Ya, inilah pelengkap Balin gitu dalam kehidupannya. Ada bundanya, ada Yandanya, ada papanya, dan banyak sekali orang-orang yang menyayangi Balin, termasuk ya Sobat Mike yang selama ini terus mendoakan Balin gitu ya, yang selalu memberikan support kepada kita untuk terus mencintai Balin. Ya mungkin inilah pesan yang pingin disampaikan sama ini. Bunda, emang dan episode juga, spesial banget ya, karena Doni sendiri emang dari awal request sih ke aku pengen bikin satu episode buat Balin, supaya nanti pas udah gede Balin tuh tahu gitu seberapa baik ibunya gitu, seperti apa sih karakter ibunya, supaya dia juga bisa menikmati
kebaikan ibunya dari lewat cerita-cerita kita. Dan sayangnya banget dokumentasinya cuma dikit ya kita ya sama Ulan ya. Iya. Dia nggak mau difoto waktu hamil. Ya kan ya? Hamil nggak mau difoto, jadi ya paling gendut katanya. Yang lagi hamil. Jadi nggak mau difoto, dokumentasinya sedikit. Ini dia balinnya. Ya, akhirnya kita hadirkan Balin. Nah, pasti Sobat Mac tepuk tangan Balin. Udah nggak sabar. Mana Balinnya, mana Balin tuh? Tuh kayak gitu. Nah, ini kebiasaan karena kalau papanya datang itu selalu jalan. Diajak jalan sama papanya, jalan-jalan. Nah, begitu sekarang ada papanya, langsung mintanya berdiri ya. Nah, ini Balin. Nanti dengar ceritanya ya Balin kalau udah gede ya. Oke. Jadi anak happy, jadi anak bahagia, jadi anak kuat kata Mami ya. Balin, tadi Anda udah tanya sama Papa sama Bunda. Nah, sekarang apa komentarnya Balin? Apa yang mau disampaikan apa? Suruh pamitan. Ya udah kalau gitu. Oke Sobat Mike. Sampai di sini saja, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita obrolin dan kita tambahan chit-chat. pengetahuan ya, kekepoan. Chit-chat kita hari ini bermanfaat lah ya buat Sobat Mike ya. Oke, sampai ketemu Sobat lagi. Mike, sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.